Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih dapat dipertemukan kembali di Dars Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, ya. Dan pada pembahasan sebelumnya kita sudah sampai dan kita sudah memulai pada pembahasan mansubatul asma. Mansubatul asma, di mana ya dari namanya maka ini adalah isim-isim yang mansub. Isim-isim yang mansub. Dan telah kita pelajari ya di pertemuan sebelumnya ada al-maf'ulun bih. Al-maf'ulu bih. Yaitu ya, maf'ul bih adalah isim yang dikenai pekerjaan. Kurang lebih seperti itu pendekatannya. Maf'ul bih ismun dalla 'ala man waqa'a 'alaihi al-fi'l. Dan di pertemuan sebelumnya juga kita sudah bahas maf'ul bih itu ada beberapa contohnya. Ada beberapa variasi dari posisinya. Ada yang sebagaimana mestinya ya, setelah fa'il tempatnya, ada yang datangnya setelah fa'il, ada yang juga bentuknya berupa dhamir, ada juga fa'il dan maf'ul bihnya juga berupa dhamir, ada pula yang maf'ulun bih saja yang dhamir, dan ada pula ya maf'ulun bih yang didahulukan. Maf'ulun bih yang didahulukan dari fi'ilnya. Maka kemarin sudah faedah dari mendahulukan sesuatu dari tempatnya itu yang harus di akhir itu berfaedah pembatasan. Sehingga kita ketika ada contoh ya, tentang maf'ulun bih ini yang ada di buku iyyaka na'budu, maka iyyaka ini harusnya berada di setelah fi'ilnya. Dan kata lain na'buduka, na'buduka. Kami menyembah kepadamu, na'buduka. Itu dari bentuk asalnya. Kemudian didahulukan ya iyyaka na'budu, maka bermakna pembatasan. Bisa memakai diksi hanya kepadamu kami menyembah. Lebih seperti itu. Kemudian ada khubzan akaltu, hanya roti yang telah kumakan. Atau saya hanya makan roti. Kemudian ya ada kita membahas sedikit tentang ada fi'il lazim. Fi'il lazim dan ada fi'il muta'addi. Ada fi'il lazim dan ada fi'il muta'addi. Fi'il lazim itu yang tidak butuh maf'ul bih. Artinya fi'ilnya ini lazim, tidak butuh maf'ul bih, tidak butuh objek. Contohnya zahaba sa'idun, kharaja al-ustaz. Zahaba di situ tidak butuh maf'ul bih. Kemudian ada yang lawannya yaitu muta'addi, yakni butuh maf'ulun bih. Daraba 'aliyun al-kalba, ya. Daraba 'aliyun al-kalb. Ali memukul anjing, maka al-kalba di situ dia menjadi maf'ulun bih. Dan fi'il muta'addi ya, al-fi'lul muta'addi itu ada terbagi dua. Terbagi dua lagi, ada yang muta'addi dua fi'il, muta'addi satu fi'il dan ada yang muta'addi dua fi'il. Ma yata'adda ila maf'ulin wahid, itu yang satu maf'ulun bih.
membutuhkan satu maf'ulun bih, membutuhkan satu objek. Contohnya di situ akala, syariba, nasara dan seterusnya. Di situ ada contoh akala Muhammadun al-khubza. Al-khubza itu satu saja, tidak ada fi'il yang lain. Adapun jika ditambahkan misalnya akala Muhammadun khubzan wa lahman wa dajajan, nah, itu semua bukan maf'ulun bih, akan tetapi itu dia jadi ataf. Muhammad telah makan roti, kemudian daging dan ayam misalnya, ya. Nah, itu semua jadi atafnya karena ada huruf ataf itu, bukan sebagai maf'ulun bih. Nah, kemudian ada fi'il muta'addi yang dua fi'il. Nah, ini wajib untuk dua fi'il, dua maf'ul bih apa? Dia fi'il yang muta'addi dua objek, muta'addikan dua maf'ulun. Ya, maf'ulain, ya ma yata'adda ila maf'ulain. Nah, di situ ada penulis memberikan contoh a'ta, sa'ala, kasa, manaha, albasa, 'allama. Sudah kemarin ya. A'taitu sa'ila ta'aman, kasautul faqira sauban. Harus dua. Saya memberikan seorang pengemis, peminta-minta itu makanan. Dan kemarin kita ya ada membahas sedikit ya tentang terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ada 5 nomor yang kita akan bahas sebentar. Di situ kita lanjut ke pembahasan alladzi yata'adda ila maf'ulain. Baik, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nomor 1, Maryam sedang membaca Al-Qur'an. Maryam sedang membaca Al-Qur'an. Bagaimana ininya? Terjemahannya? Taqra'u Maryam. Taqra'u Maryamu Al-Qur'ana. Ahsan. Mana maf'ul bihnya, Pak? Al-Qur'ana. Al-Qur'an. Berarti mansub dengan tanda apa? Fathah. Fathah, masyaallah. Baik. Kemudian darabal ustadu, guru memukul dua anak laki-laki. Ya, sin. Guru memukul dua anak laki-laki. Baik. Doroba al-mudarisu Doroba al-mudarisu al-waladaini. Al-waladain. Ahsan. Berarti maf'ul bihnya yang mana? Dua anak laki-laki, Ustaz. Iya, maksudnya kalimatnya apa? Bahasa Arab. Oh. Al-waladaini. Al-waladain. Keadaannya apa? Keadaannya adalah maf'ulun bih dengan ya. Mansub ya, kalau keadaan itu. Mansub, ya, mansubnya. Mansub. Baik. Mansub dengan ya. Iya. Dengan tanda ya. Karena dia apa? Karena dia musanna. Isim musanna. Baik. Kemudian Hasan sedang membantu ayahnya di pasar. Yusa'idu Hasanun abahu fisuki. Baik. Mana maf'ul bihnya? Ini maf'ul bih. Abahu. Abahu. Keadaannya ma'irabuha. Apa irobnya? Mansub. Mansub dengan tanda apa? Alif. Alif. Karena dia apa? Al-asma'ul khamsah. Al-asma'ul khamsah. Masya Allah. Sekalian ya. Tanyakanlah nomor 4. Tanyakanlah olehmu kepada anak-anak perempuan. Tanyakanlah berarti fi'il apa itu? Fi'il amr ya. Is'al banatin. Kalau anda pakai alif lam pakai tanya. Mana maf'ul bihnya? Banatin. Apa keadaannya? Mansub. Mansub dengan tanda? Dengan tanda kasroh. Kasroh. Karena dia jamak muannas salim. Baik, Masya Allah. Kemudian nomor 5. Allah akan menolong orang-orang muslim. Yansurullahul muslimina. Mana maf'ulun bihnya? Al-muslimina. Al-muslimina. I'rabnya apa? Mansubun bil ya'i li'annahu jam'ul muzakkari salim. Baik, jam'ul muzakkari salim. Masya Allah. Dan kemudian
Kalian ya. Nomor 6, saya telah bertanya kepada mereka. Sa'altuhum. Mana maf'ul bihnya? Hum Ustadz. Domir. Mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul. Kita lanjutkan, yaitu 7 sampai 10 ya. Yang mudah insyaallah ya. Ya, seorang laki-laki telah datang kepada saya, ya, ja'ani rajulun. Ja'ani rajulun. Kemudian hanya kepadamu kami meminta, iyyaka nasta'in atau iyyaka nas'al. Iyyaka nas'alu, misalnya seperti iya, atau iyyaka nasta'in. Karena ada hanya di situ kan. Kemudian guru kami telah memerintah kepada kami, amarona, ingat bukan amarna ya, tapi amarona ustazuna. Amarona ustazuna. Amarona bukan amarna, tapi amarona. Karena kalau amarna dia fa'il. Amarona ustazuna. Kemudian ibumu telah melarangmu, ya, bisa pakai nahat ka ummuka, bisa seperti itu, atau mana'a juga bisa, mana'at ummuka, atau mana'atka ummuka, bisa jadi mana'atka ummuka. Tadi nahatka ummuka. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan pembahasan tentang fi'il. Ya, fi'il tadi ada muta'addi satu fi'il, ada muta'addi untuk 2 maf'ul, dan ada muta'addi 1 maf'ul, 1 objek. Nah, sekarang fi'il yang muta'addi 2 maf'ul itu memiliki, ya, 2 bagian, ya, dibagi 2 jenis. Alladzi yata'adda ila maf'ulain dan qasimu ila qismain. Yang pertama, ya, asluhumal mubtada' wal khabar. Nah, dia aslinya adalah mubtada' khabar. Kan ada 2, maka 2 tersebut dia susunannya adalah mubtada' khabar. Nah, apa fiil-fiil tersebut? Ada fiil-fiil yang dia muta'addinya adalah susunannya mubtada' khabar. Apa fiil-fiilnya itu? Ya, dhanna, qala, hasiba. Ketiganya ini bermakna menyangka, menduga. Menyangka, menduga. Dhanna, qala, hasiba. Kemudian wajada, menemukan, mendapati. Ini makna umum ya. Makna yang sekarang. Kemudian wajada tadi menemukan, mendapati. Kemudian ja'ala, menjadikan. Ja'ala, menjadikan. Kemudian za'ama. Za'ama sama seperti yang di atas, menyangka. Nah, penulis memberikan contoh, dhanantu 'aliyan ghaniyan. Dhanantu 'aliyan ghaniyan. Dhanantu dari dhanna ya, dhanna jadi tasrif sehingga mendapatkan dhamir ana. Dhanantu. Saya menyangka, aku menyangka, 'aliyan ghaniyan. Nah, ini bukan dibaca saya menyangka Ali yang kaya. Nah, ini sekilas terlihat seperti na'at dan man'ut ya. Sekilas seperti na'at dan man'ut. Nah, kan tetapi kita lihat dulu. Nah, aliyan ghaniyan ini apakah bisa dikatakan sebagai mubtada khobar jika dihilangkan dhannanya? Kita lihat Ali seorang yang kaya. Dia asalnya dari mubtada khobar. Aliyun ghaniyun. Aliyun ghaniyun. Ali seorang yang kaya. Maka di situ saya menyangka
Ali adalah seorang yang kaya. Kemudian di situ wajadtu al-ilma nafi'an. Wajadtu al-ilma nafi'an. Al-ilma nafi'an. Nah, di situ asalnya dari mubtada khobar. Dari al-ilmu nafi'an. Saya mendapati atau saya menemukan ilmu adalah bermanfaat. Saya mendapatkan ilmu yang ilmu tersebut adalah bermanfaat. Nah, kemudian ya aliyan di situ dia jadi maf'ulun bih yang pertama. Kemudian ghaniyan di situ maf'ulun bih yang kedua. Maf'ul bih yang kedua. Kemudian al-ilma maf'ulun bih yang pertama, nafi'an maf'ulun bih yang kedua. Nah, begitu ketika bentuknya adalah mubtada khobar, maf'ulun bihnya asalnya dari mubtada dan khobar, maka konsekuensinya adalah kurang cocok ketika dibalik, ditukar ya. Antara maf'ul bih yang pertama dan maf'ulun bih yang kedua. Nah, kita cari kan. Wajadtul ilma nafi'an. Kita ganti wajadtu nafi'an ilma. Saya mendapati manfaat, yaitu ilmu. Ya, kurang ini ya. Apalagi di atasnya. Gonantu aliyan ghaniyan. Gonantu ghaniyan aliyan. Saya menyangka kaya adalah Ali. Ya. Kaya adalah Ali. Maksudnya bagaimana? Nah, kita bandingkan dengan yang sebelahnya. Laisa asluhuma al-mubtada'a wal khabara. Laisa asluhuma al-mubtada'a wal khabara. Ingat, laisa ya, masuk di mana? Laisa masuk di kana wa akhwatuha atau akhwatu kana. Ingat kembali ya, laisa. Kana wa akhwatuha dia merofakkan mubtada, merofakkan isimnya dan menasobkan khobar. Nah, di sini laisa asluhuma, nah, isim laisanya adalah aslu al-mubtada'a, dia jadi khobar laisa, wal khabara dia jadi ataf dari al-mubtada. Itu ya. Pelan-pelan kita praktekkan yang sudah kita pelajari. Nah, laisa asluhuma al-mubtada wal khabar. Dia aslinya bukan mubtada dan khabar. Contohnya yang sudah kita pelajari ada apa, auto memberikan, sa'ala bertanya, kasa memakaikan, manaha memberi di mana apa, kemudian albasa memakaikan juga, allama mengajarkan. Nah, beliau Fillahullah Aceng Fillahullah Ta'ala ya, beliau memberikan contoh manahtu al-mujtahida jaizatan. Ya manahtu, ya manaha ditafsir sehingga dapat manahtu dhamir ana. Saya memberi seorang yang bersungguh-sungguh jaizah, hadiah. Jaizah itu penghargaan, hadiah. Maka al-mujtahida menjadi maf'ulun bih awal, kemudian jaizah maf'ulun bih tsani. Maf'ulun tsani. Nah, berbeda dengan yang sebelumnya, konsekuensinya ya, ini bisa ditukar. Kita ambil contoh, manahtu jaizatan al-mujtahida. Ya, bisa dipahami ya, saya memberikan hadiah kepada seorang yang rajin, bersungguh-sungguh. Begitu pula allamtu sa'idan al-adaba. Allamtu sa'idan al-adaba. Saya mengajarkan Sa'id adab. Bisa juga sastra. Bisa ditukar allamtu al-adaba sa'idan. Sama. Masih tetap ya,
tidak ganti ininya artinya. Allamtu al-adaba sa'idan. Saya mengajarkan adab pada Sa'id. Itu dia tentang ya, fi'il yang muta'addikan dua maf'ul. Fi'il yang memuta'addikan dua maf'ul bi, dia terbagi dua, yang asluhuma al-mubtada wal khabar wa laysa asluhuma al-mubtada wal khabar. Yang aslinya adalah mubtada khabar, yang satunya bukan dari mubtada khabar. Ringkasnya tadi ya, fi'il ada yang lazim, ada yang muta'addi. Kemudian muta'addi terbagi dua, ya ta'adda ila maf'ulin wahid, ya, memuta'addikan satu maf'ul dan memuta'addikan dua maf'ul. Kemudian fi'il yang memuta'addikan dua maf'ul itu terbagi dua, asluhuma al-mubtada wal khabar wa laisa asluhuma al-mubtada wal khabar. Itu dia ya. Nah, kemudian sekarang kita kembali. Ta'diyatul fi'lil lazim. Nah, ta'diyatul fi'lil lazim. Memuta'addikan atau cara memuta'addikan fi'il lazim. Nah, sebelumnya kita sudah pelajari fi'il lazim adalah fi'il yang tidak punya maf'ulun bih. Ya, fi'il lazim tidak mempunyai maf'ul bih. Nah, ada cara di mana fi'il lazim tersebut bisa dimuta'addikan. Muta'addi ya butuh contoh, butuh objek ya. Nah, akan tetapi ini kita rujuknya ke kamus atau rujuknya ke perkataan orang Arab. Tidak langsung kita tambahkan begitu saja. Nah, di sini ada beberapa cara, ada 3. Yang pertama bil hamzah, dengan hamzah, dengan tambahan hamzah tentunya. Kemudian dengan bitab'ifil ain, dengan menggandakan ain. Mana al-ain? Al-ain yakni huruf tengahnya. Al-ain. Kan fi'il ada wazan fa'ala. Maka ada fa fi'ilnya, ada ain fi'ilnya, ada lam fi'ilnya. Maka ain fi'ilnya itu yang ditambahkan, digandakan. Nah, kemudian ada biharfil jar. Bil hamzah fahuwa ala wazni af'ala. Fahuwa ala wazni af'ala. Misalnya ya, contoh kharaja. Kharaja artinya apa? Keluar. Keluar tidak memiliki maf'ul bil lazim, bil lazim. Maka kita langsung lihat ditambahkan hamzah di situ menjadi akhraja. Kalau tadi kharaja artinya keluar, maka akhraja bermakna mengeluarkan. Sehingga mengeluarkan butuh objek. Atau mengeluarkan atau mengusir. Akhrajahum minal Madinah. Ya. Dia telah mengeluarkan mereka atau mengusir mereka dari Madinah. Misalnya. Maka hum jadi maf'ulun bih. Ya. Nah, kemudian ada dakhola, dakhola masuk, ya, ditambahkan hamzah menjadi adkhola, dakhola masuk, adkhola menjadi memasukkan. Adkhola, ya. Nah, kemudian kamula, kamula artinya sempurna, ya, ditambahkan hamzah menjadi akmala, menyempurnakan. Akmaltu, ya. Akmaltu lakum dinakum, ya. Gitu ya, akmaltu, saya menyempurnakan, telah menyempurnakan. Nah, kemudian selain dengan hamzah, ada juga dengan menggandakan ain fi'ilnya, yaitu dengan wazan fa'ala. Nah, nanti ketika belajar sorof, ya, nanti ada wazan-wazan. Nah, ini sekedar
kenalan. Ada wazan fa'ala, ya fa'ala. Contohnya dakhala, contohnya kharaja. Ada wazan fa'ula, kamula. Nanti ada wazan af'ala. Nah, af'ala ini seperti contoh dengan hamzah ini. Akhraja, adkhala, amsaha, banyak. Nah, kemudian ada wazan juga yang masuk dalam bahasa Arab, ada yang namanya fa'ala. Fa'ala. Bitad'ifil ain. Dengan menggandakan ainnya. Contohnya dha'ufa. Dha'ufa artinya lemah. Lakin dha'afa nahu ya melemahkan. Dha'ufa, dha'afa. Nah, dha'afa itu artinya melemah. Ya dha'afal Islam, dha'afal muslimuna al-kafirin. Itu namanya melemahkan. Tapi kalau dha'ufal kafirun, nah ini tidak butuh maf'ul bih. Dha'ufa lemah. Kafir itu lemah. Seperti itu. Kemudian hasuna. Hasuna maknanya baik. Hasuna qaib, qoba. Hasuna. Ini tidak butuh maf'ul bih. Misalnya hasuna Muhammadun. Ya, baik apa? Ya kan? Nah, kita mau memuta'addikan, ya ini dengan cara, salah satu caranya adalah dengan mendabelkan, menggandakan ain fil yang menjadi hasana. Hasana. Menjadi membaikan, bukan, tapi memperbaiki. Kalau hasuna baik, maka hasana itu memperbaiki. Membuat jadi baik. Nah, kemudian kaburo itu besar. Ya, kaburo itu besar. Menjadi kabbaro. Menjadi membesarkan. Atau membuat jadi besar. Membesarkan. Misalnya kabbarallaha al-mu'minun. Kabbaro bisa bermakna takbir. Membesarkan, ya artinya kita sebagai ya yang beriman kepada Allah, ya senantiasa membesarkan Allah, takbir kepada Allah. Nah, seperti itu. Kabbara. Nah, itu cara yang kedua. Dan ini semua kita kembalikan ke penggunaan orang-orang Arab itu sendiri. Nah, kemudian ada yang cara ketiga, biharfil jar. Biharfil jar. Biasanya dengan huruf ba. Biasanya, ya. Nah, kita lihat contoh zahabtu bi Zaidin. Zahabtu bi Zaidin. Aku pergi dengan Zaid. Maka bi Zaidin di situ dia bermakna maf'ul bih. Nah, walaupun dengan majrurun lafzan. Dengan lafaz majrur. Nah, ala kulli hal, ya zahaba di situ adalah zahaba, ya zahaba dia fi'il lazim. Ketika ditambahkan bi pada satu isim, nah, bisa jadi dia adalah maf'ul bih. Maka zahaba di situ berubah menjadi fi'il muta'addi. Kemudian safartu bi Aliyin. Safartu bi Aliyin. Saya bersafar dengan Ali. Maka bi Aliyin di situ dia jadi maf'ul bih. Walaupun majrur secara lafaz. Kemudian ji'tu bi Hasanin. Safar tadi, safar tidak butuh maf'ul bih. Pergi bersafar ya tidak butuh maf'ul bih, hanya membutuhkan keterangan tempat. Nah, nanti pembahasan keterangan tempat ada pembahasannya sendiri. Nah, kemudian ada ji'tu bi Hasanin. Ji'tu bi Hasanin. Ji'tu dari fi'il ja'a. Ja'a sama dengan kharaja, dengan zahaba, dengan safara, dia lazim. Akan tetapi ketika dia masuk huruf jar seperti contoh bi Hasanin, maka ja'a di situ berubah statusnya menjadi fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi dengan apa? Fi'il muta'addi bi harfin atau bi harfil jar. Muta'addi bi harfin. Yang tadinya fi'il lazim menjadi muta'addi bi harfil jar atau bi harfin.
Seperti itu ya. Jadi ada 3 cara untuk memuta'addikan fi'il lazim. Pertama bil hamzah dengan hamzah, kemudian bitad'ifil ain dengan menambahkan atau menggandakan ain fi'ilnya, kemudian dengan harful jar, harfil jar. Yang tadinya fi'il lazim yakunu berubah menjadi fi'il muta'addi. Kita masuk di pembahasan al-maf'ul li ajlih. Al-maf'ul li ajlih. Al-maf'ul li ajlih nama lainnya adalah maf'ul lahu. Maf'ul lahu. Maf'ul lahu. Atau li ajlih. Li ajlih ini bisa kita katakan sebab ya. Li ajlih itu sebab. Li ajlih karena isim tersebut ya, menjadi sebab. Nanti kita lihat pengertiannya di kitab ini. Al-maf'ul li ajli, maf'ul li ajli apa itu? Ismun yuzkaru, isim yang disebutkan untuk apa? Libayani sababi husulil fi'li, untuk menjelaskan, menjelaskan sebab husulil fi'li, terjadinya fi'il. Apa sih sebabnya? Nah, maf'ul li ajli datang sebagai jawabannya, sebagai sebabnya. Misal contoh. Ataitul madrasata raghbatan fil ilmi. Nah, kita lagi mempelajari mansubatul asma, berarti kita lagi mencari isim-isim yang ada tanda-tanda mansub. Nah, di sini ada al madrasata. Apakah al madrasata sebagai maf'ul li ajli? Ternyata bukan. Yang jadi maf'ul li ajli adalah raghbatan. Saya mendatangi madrasah, sekolah. Kenapa? Apa sebabnya? Raghbatan fil ilmi, karena mengharapkan menginginkan ilmu. Mengharapkan pada ilmu. Raghbatan di situ jadi maf'ul li ajli. Contoh lain misalnya, darabtul walada ta'diban lahu. Saya memukul anak kecil atau anak laki-laki. Ya, kenapa? Ya. Alasannya apa? Sebabnya apa? Ta'diban lahu. Ta'diban lahu, untuk dalam rangka atau sebabnya adalah mengajarkan. Ta'dibun itu mengajarkan. Mengajarkan ya, kepadanya. Ta'diban jadi maf'ul li ajli. Ya, sebab dari terjadinya darbun, darab di situ ya, darab itu. Contoh lain, shallaitu imanan billah. Saya salat. Shallaitu salat, saya salat. Karena apa? Imanan billah, karena beriman kepada Allah. Karena beriman kepada Allah. Maka imanan di situ jadi maf'ul li ajli. Karena sababu husulil fi'il. Sebab terjadinya fi'il shalla. Kemudian contoh lain, zurtu aliyan hubban lahu. Zurtu dari kata zara, zai, alif tegal, ra, zara. Jadi zurtu. Nah, nanti belajar ilmu sharaf itu nanti ketemu. Zurtu, saya mengunjungi ya, ziarah ya. Zurtu aliyan, Ali, si Ali. Kenapa saya mengunjunginya? Hubban lahu. Karena saya mencintainya kepada Allah. Zurtu aliyan hubban lahu. Maka bukan aliyan. Nah, ini sekilas saya mengunjungi Ali yang cinta. Nah, bisa sekilas seperti naat man'ut ya. Tapi bukan hubban lahu, di sini hubban dia jadi maf'ul li ajri, jadi sebab terjadinya fi'il zara atau zurtu. Itu dia ya. Nah, kita lanjutkan kembali. Ya. Kemudian apa tanda-tandanya? Wa alamatuhu ay yasluha wuqu'uhu. Tanda-tandanya itu, tandanya adalah cocok letaknya ya, layak
Yasluhu itu cocok, layak, benar, ya, tepat. Nah, wuqu'uhu letaknya untuk apa? Jawaban liqaulika, sebagai jawaban dari perkataanmu 5. Ya, 5 itu berupa pertanyaan. Jadi kalau bingung 5 itu ditanda kutipkan saja. Liqaulika 5. Nah, selain 5 ya limadza. 5 au limadza sama. Maknahu kenapa atau mengapa. 5 wa limadza maknahuma sawa. Nah, dua-duanya maknanya sama. 5 wa limadza artinya mengapa. Nah, itu. Jadi dia lebih cocok ketika ditanyakan kenapa atau mengapa. Itu contohnya zurtu aliyan hubban lahu. Saya pergi mengunjungi Ali. Kenapa? Mengapa? Limadza hubban lahu. Seperti itu. Kemudian di sini ada perkenalan tentang namanya mashadir. Mashadir itu jamak dari kata masdar. Ada istilah masdar. Kalau ada teman-teman yang belum mengetahui tentang masdar, ya masdar sebuah istilah ya. Istilah yang nanti akan sering dipakai ketika belajar nahwu dan sharaf, apalagi sharaf ya. Lebih muhim, yang penting ada namanya masdar, istilah itu kita pegang dulu ya, agar tidak kemana-mana pembahasannya. Masdar. Apa masdar yang sering digunakan? Nah, nanti ada masdar yang sering digunakan dalam pembahasan maf'ul li ajli. Al-masadiru allati takunu maf'ulan li ajli ghaliban. Ya, masdar yang sering menjadi maf'ul li ajli secara umum adalah, nah ini ada di sini ya. Ada hubban. Hubban cinta. Bughdhan benci. Kemudian ikroman itu memuliakan. Ikroman, misalnya qumtu ikroman li abi, ya. Qumtu ikroman li abi, saya berdiri untuk memuliakan atau menghormati bapak saya. Qumtu ikroman li abi. Nah, kemudian ihtiraman, ya ikraman wa ihtiraman hampir sama maknanya, menghormati, memuliakan. Ihtiraman. Misalnya qumtu Muhammadun, saya berdiri, atau hadara Muhammadun, ya. Ihtiraman li sadiqihi, ya. Muhammad datang untuk menghormati atau dalam rangka menghormati temannya. Seperti itu ya. Nah, pokoknya ini lafaz-lafaz tentang yang sering dipakai dalam maf'ul li ajli. Kemudian hayaan artinya malu. Haya. Ya, atrukul ma'siyah hayaan. Ya, bisa. Saya meninggalkan maksiat karena malu. Kemudian syafaqatan mengasihi. Kemudian ta'diban tadi sudah ya, mendidik, mengajarkan, mendidik, ta'diban. Kemudian ada imanan ya. Imanan ini banyak ya. Man shoma ramadhana imanan. Karena iman, barang siapa yang berpuasa karena beriman, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
Kemudian huznan sedih, ya. Misalnya baka Muhammadun huznan. Muhammad itu menangis karena sedih. Kemudian farhan itu gembira. Rahmatan itu rahmat. Ya. Syukron terima kasih. Ya. Khaufan takut. Hasadan ya hasad. Ya, hasad. Nah, kemudian ada ketentuan maf'ul li ajli. Nah, Anda bacakan. Yang pertama, maf'ul li ajli harus selalu berasal dari masdar. Nah, lagi-lagi masdar. Masdar itu ya dapatnya dari ya, terlepas dari perbedaan ininya, ya masdar datangnya dari fi'il. Ya, contohnya misalnya kharaja yakhruju, ya, khurujan. Nah, seperti itu. Khurujan dia jadi masdar di situ ya. Misalnya akroma yukrimu ikroman. Nah, ikroman di situ jadi masdar. Nah, apa itu masdar nanti ya? Kemudian maf'ul li ajli yang kedua, maf'ul li ajli harus selalu berupa perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan hati dan disebut af'alul qulub. Nah, ini harus berkaitan dengan hati semuanya. Ya, hubban misalnya, ya cinta, bughdhan, benci, ikroman ya memuliakan, hayaan malu. Ya, ini semua perbuatan hati. Huznan apalagi, farhan apalagi ya. Ini semuanya af'alul qulub. Maksudnya berasal dari af'alul qulub ya. Berkaitan dengan hati. Berkaitan dengan hati. Af'al di sini bukan maksudnya fi'il ya, tapi berkaitan dengan hati. Karena maf'ul li ajli ya dia masdar, bukan fi'il. Nah, sedangkan ini kan pembahasan mansubatul asma. Maka af'alul qulub di sini maksudnya berkaitan dengan hati. Kemudian yang ketiga, untuk mencari maf'ul li ajli dapat digunakan kata tanya mengapa. Dapat digunakan kata tanya mengapa. Sudah tadi ya. Mengapa ya. Kenapa? Zurtu aliyan hubban lahu. Nah, itu ya. Kemudian ya silakan dikerjakan nanti, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Saya istirahat karena capek ya. Nah, di sini sudah ada semua ya. Kalau istirahat atau capek tadi ya ta'ban, ya, ta'ban. Kalau riya ya riyaan ya bisa nanti dicek bagaimana penulisannya. Ta'ban itu karena capek ya riyaan. Riya, ya. Kemudian ya takut sudah, menghormati itu sudah, ya. Ihtiroman atau ikroman, kemudian sedih juga sudah ya. Huznan ya. Nah, nanti bisa diterjemahkan, ya, nanti bisa kita cek. Nah, ini bukan tugas ya, tapi nanti ketika besok insyaallah di awal-awal pertemuan kita akan bahas itu dulu ya. Nah, kemudian kita pindah ke al-maf'ul fi. Maf'ul fi. Maf'ul fi, apa itu maf'ul fi? Al-maf'ul fi yusamma dzarfan. Maf'ul fi atau disebut juga yusamma dinamakan dengan dzaraf adalah huwa ismun yuzkaru, ya, isim yang disebutkan untuk apa? Li bayani zamanil fi'li aw makanihi. Untuk menjelaskan waktu terjadinya perbuatan atau tempatnya. Untuk menjelaskan waktu terjadinya fi'il atau tempatnya di mana. Mislu contoh dhahabtu yaumal ahad. Nah, kita sedang mempelajari mansubatul asma, maka kita carikan tanda-tanda yang mansub dari fi'il tersebut. Mana? Oh, ternyata yauma. Maka yauma di sini menjadi ya dzaraf, disebut dengan dzaraf zaman. Nah, nanti ada pembahasan. Dhahabtu yaumal ahad, saya pergi di hari
minggu, di hari Ahad. Contoh lain, qumtu amamal ustadzi. Qumtu amamal ustadzi, saya berdiri di depan. Nah, di depan berarti keterangan tempat ya. Amamal ustadzi, di depan guru, depan ustaz. Kemudian sumtu yaumal khamis, saya berpuasa di hari Kamis. Yauma berarti keterangan waktu. Yauma di situ mansub ya. Ya dzarfun ya mansub. Wa alamat nasbihi ya fathah zahirah. Nah, kemudian ada namal kalbu, nama maknahu tidur ya. Ruqud, raqada ya sama. Namal kalbu khalfal babi, anjing tidur ya, di belakang pintu ya. Bukan di belakang babi, tapi di belakang pintu. Nah, khalfah di belakang berarti dia menunjukkan tempat. Menunjukkan tempat, dia mansub di situ dengan tanda fathah. Kemudian ada dzarfuz zaman. Nah, tadi kan sudah dijelaskan, ada yang keterangan waktu, ada yang keterangan tempat. Nah, ada yang namanya dzarfuz zaman. Dzarfuz zaman. Nah, apa saja itu? Sabahan. Sabahan itu subuh, ya pagi. Ghudwatan wa bukratan, ya, itu sama pagi. Ghudwatan, bukratan, itu sama pagi ya. Kemudian masaan wa asilan. Masaan wa asilan itu sore, petang ya. Kemudian lailan, lailan malam. Naharon siang. Lailan wa naharan itu siang, dia jadi dzarf zaman mansub bil fathah. Kemudian yauman, yauman ya hari ya. Usbu'an, usbu'an itu pekan. Weeks ya, weeks. Minggu, minggu. Kalau bahasa ininya minggu. Tapi bukan minggu Ahad ya, tapi pekan, weeks. Kemudian syahron, syahron bulan. Sanatan wa aman, ya sanatan wa aman, tahun. Qornan, ya qornan itu kurun. Masa apa? Qornan itu kurun. Abadan, abadan selamanya. Abadan selamanya. Hinan ketika, pada waktu, suatu waktu. Hinan ketika, pada waktu, suatu waktu. Tarotan, tarotan kadang-kadang. Tarotan kadang-kadang. Sabiqon, sabiqon makna anifan, atau lebih jauh lagi sabiqon itu madhiyan. Nah, sabiqon itu madhiyan, lalu, dahulu. Kemudian sa'atan itu jam. Jam. Kemudian al-ana, al-ana itu sekarang. Kemudian qabla, qabla sebelum, ba'da sesudah ya. Kemudian amsi, amsi kemarin. Kemudian anifan, anifan baru saja, sebelumnya. Anifan sebelumnya ya. Baru saja, barusan ya. Kemudian ada juga yang ya silakan ditambahkan ghodan, ghodan pakai tanwin ya. Ghain, dal, tanwin ya. Kemudian ada alif terakhirnya. Ghodan. Artinya besok ya. Ma'ruf insyaallah. Ghodan. Nah, itu juga dzaraf ya. Dzaraf zaman. Nah, kemudian ada dzarful makan. Dzarful makan
Dzaraf yang menunjukkan tempat. Ada di situ amama wa qudama. Kilahuma sawa. Di depan, artinya di depan. Sudah ya dicontoh ya. Kemudian khalfa wa wara'a. Khalfa wa wara'a sama ya, belakang. Kemudian ada fauqa, tahta. Kalau fauqa di atas, fauqa sama ya di atas langit, tahta itu di bawah, yamina itu di kanan, shimala itu di kiri, baina di antara, haula di sekitar, sekeliling ya. Inda di sisi, izaa itu bisa diartikan ya, di depan ya, di hadapan. Izaa di hadapan. Nah, dan dzaraf zaman dan dzaraf makan ini biasanya ya dia terletak dalam posisi mudhaf biasanya. Ketika ada isim setelahnya yang bergandengan dengan dzaraf tersebut. Misalnya contoh ya tadi ya, qumtu amama al-ustadz ya, ustaz ya, amama dia mansub ya. Setelahnya ada isim maka amama di situ jadi mudhaf, al-ustadzi dia jadi mudhaf ilaih. Maka isim setelahnya yang bergandengan yang idhofah dengan amama selalu majrur. Majrur ya, selalu keadaannya majrur. Itu lagi khalfal babi ya, atau misalnya yaumal ahadi atau syahrul ramadhana. Sumtu syahrul ramadhana. Sumtu syahrul ramadhana. Ramadhana di situ jadi mudhaf ilaih. Namun dia baca ramadhana karena dia masuk ismul ladzi la yansharif. Ya, itu dia ya. Qabla al-asri ya. Sebelum asar ya. Asri di situ ya, dia jadi mudhaf ilaih. Seperti itu. Itu beberapa kondisi ya. Kayak al-an seperti itu kan tidak ada mudhaf ilaihnya kan. Baik, itu dia tentang maf'ulun fi. Maf'ul fi itu ada dua, ada dzaraf zaman dan ada dzaraf makan. Insyaallah mudah ya insyaallah. Cuman keterangan waktu dan keterangan tempat saja. Nah, kemudian ada dzaraf. Dzaraf itu ada yang mutasarrif dan ghairu mutasarrif. Dzaraf itu ya, dzaraf yanqasimu ila qismaini. Mutasarrifun wa ghairu mutasarrifin. Mutasarrif wa ghairu mutasarrif. Ma huwa mutasarrif? Ya, ma yusta'malu dzarfan hinan wa ghairu dzarfin hinan akhar. Dzaraf yang digunakan, ma yusta'malu digunakan sebagai dzaraf hinan, mana hinan? yakni ketika, pada waktu, pada suatu waktu ya, hinan pada suatu waktu. Wa ghairu dzarfin dan bukan sebagai dzaraf hinan akhar. Hinan mana hinan? Pada waktu ketika, akhar pada waktu yang lain. Artinya kadang-kadang dia bisa menjadi dzaraf, kadang-kadang dia bisa bukan sebagai dzaraf. Bagaimana itu? Ya kita lihat al-dzarf. Kalau dia sebagai dzaraf ya, lihat ya. Dia sebagai dzaraf, sumtu yaumal ahad. Sumtu yaumal ahadi. Yauma menunjukkan keterangan tempat, keterangan waktu apa? Ya, keterangan waktu. Yaumal ahadi. Saya berpuasa kapan? Nah, pada waktu hari Ahad. Kemudian ada contoh yang ma laisa dzarfan, yang bukan dzaraf. Nah, di sini yaumul jumu'ati yaumun mubarakun. Ini kata yaum ya, yaum. Yaum ini yang bukan sebagai dzaraf, bukan sebagai keterangan waktu. Yaumul jumu'ati.
hari Jumat adalah hari yang berkah. Justru di sini rofa. Nah, kenapa? Karena dia jadi mubtada ya. Ingat mubtada dan khobar enaknya itu diterjemahkan dengan adalah. Walaupun ya kadang tidak cocok juga. Tapi pada intinya mubtada khobar dia adalah merupakan yaitu. Nah, diterjemahkan seperti itu. Yaumul Jum'ati yaumun mubarakun. Hari Jumat adalah, maka ketika ada mubtada maka konsekuensinya ada khobar. Mana khobarnya? Khobarnya yaumun. Lalu apa mubarakun di situ? Dia jadi apa? Na'at atau sifat dari yaumun. Kemudian al-jum'ati, kenapa dia kasroh di situ ya? Karena dia majrur ya. Majrur karena apa? Mudhafun ilaih. Ingat-ingat kembali ya pembahasannya. Baik. Itu dia yang bukan dzaraf. Jadi fokusnya ada di yaum. Yaum di situ harusnya kan dzaraf. Kok bisa jadi rofa? Oh ternyata dia marfu, ya bisa marfu karena dia jadi mubtada dan dia yaum ini menjadi ya dzaraf yang mutasarrif. Tasarrif. Bisa ditanwin dan juga bisa diubah ya, keadaannya, berubah keadaan. Marfu, mansub, majrur. Misalnya dikatakan majrur misalnya, sumtu fi yaumil ahadi. Ya, yaumi di situ jadi majrur kan? Ditambahkan huruf jarfi. Seperti itu. Kemudian ada yang tidak bisa diubah, ghairu mutasarrif. Ma la yusta'malu, ya, dzaraf yang tidak digunakan illa kecuali lidh-dzarfi awil jarri bimin. Tidaklah digunakan dzaraf tersebut kecuali untuk dzaraf itu sendiri, itu satu. Kemudian digunakan jar dengan min. Intinya dia ghair mutasarrif, dia hanya sebagai dzaraf atau dia jar dengan min. Nah, cuman dua itu saja. Nah, misal contoh qabla, ba'da, inda. Nah, apa konsekuensinya? Ya, qabla dia hanya bisa sebagai dzaraf atau ditambahkan huruf jar min sebelumnya. Berarti menjadi min qabli atau min ba'di atau min indi, ya. Itu jadi cuma ada dua keadaan itu ya. Itu namanya ghair mutasarrif, tidak akan berubah ya. Ingat itu pembahasan dzaraf. Nah, kemudian ya, dzaraf itu terbagi dua, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Nah, ini sudah ya. Karena dzaraf termasuk isim, maka ya ada yang dzaraf, ini juga ada yang mu'rab, ada yang mabni. Yang mu'rab bagaimana? Ya, yauman, lailan, syahron, sanatan. Artinya sudah ya. Yaumin nanti, yauman bisa jadi yaumin nanti. Fi yaumin, fi yaumil, fi laila. Karena laila dia ismul ladzi la yansarif. Oh, afwan. Dia isim maksur. Kalau laila ini ya, isim maksur itu maksudnya yang laila nama orang ya. Maksud ana gitu. Kalau lailan di sini ya lailun, lailin, bisa lailun, lailin. Itu artinya malam. Kalau laila itu nama perempuan. Kemudian syahron, syahron. Ya, syahron dia jadi ya bisa di syahrun. Ya. Kemudian syahrin. Nah, bisa berubah-berubah ya, itu mu'rab namanya. Nah, kemudian ada yang namanya mabni. Mabni yang tidak berubah, ya sudah kita bahas ya. Dzaraf yang mabni, terutama tentang isim mabni. Diingat-ingat kembali. Ya. Sini ada dzaraf yang mabni tidak akan pernah berubah. Ya, di sini ada amsi, mabniun 'ala al-kasri. Ya. Idza mabniun 'ala as-sukun. Haitsu mabniun 'ala ad-dhamm. Mabniun 'ala ad-dhammi. Al-ana mabniun 'ala al-fathi. Mabniun 'ala al-fathi. Haitsu, ya mana haitsu? Haitsu ketika, makna hina juga. Haitsu.
Idza ya ketika juga. Amsi ya kemarin. Baik, itu dulu ya pembahasan kita. Yang silakan nanti terjemahkan juga ini. Nur Hasanah tinggal di Jakarta. Nah, ini tugas saja ya. Tugas yang nanti yang kita bahas nanti pembahasan ini saja sebagai bentuk murojaah juga pada besok hari. Halaman 57 itu nanti dibahas besok. Kalau yang 59 dikerjakan saja. 5 nomor ini kan sedikit insyaallah. Insyaallah di pembahasan besok kita akan masuk di pembahasan al-maf'ulul mutlaq. Al-maf'ulul mutlaq. Semoga Allah mudahkan kita dalam belajar. Baik, kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Jazakumullahu khairan atas perhatian dan partisipasi serta kehadirannya. Semoga yang sedikit bisa bermanfaat untuk kita semua. Yang benar datangnya dari Allah semata dan yang salah dan yang keliru dari anak pribadi dan juga dari syaitan. Karena mohon ampun kepada Allah akan kesalahan tersebut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.